Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat, atas curahan karunia yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita. Yang jikalau salah seorang di antara kita ingin menghitung satu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada dirinya, maka dia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, yang setiap di antara kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjadikan beliau alaihi salatu wassalam sebagai seseorang yang diikuti. Bahkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala katakan di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan 4 perkara kita dikatakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh perintah yang diperintahkan beliau. Yang kedua adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan seluruh yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagaimana yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan mendapatkan 2 keutamaan yang besar. Yang pertama yaitu yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cinta kepada kalian. Dan yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Dan itu yang kita berusaha dapatkan di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Ghufran, bulan ampunan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengobrol ampunannya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat baik kepada seluruh hambanya dengan keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan, dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan di bulan Ramadan, dengan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di bulan Ramadan. Sehingga segala sesuatu amal ketaatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan, mulai dari puasanya, kemudian qiyamul lailnya, kemudian ibadah yang dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar, ini dapat menghantarkan seseorang ke dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan untuknya perkara-perkara yang lalu daripada dosa yang telah dia kerjakan. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa yang melaksanakan qiyam, salat di malam hari pada bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan untuknya dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Dan barang siapa yang melaksanakan qiyam pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih,
maka akan diampunkan untuknya perkara-perkara yang telah lalu daripada dosa yang pernah dia kerjakan. Maka dengan melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan, mengikuti Rasulullah SAW, seseorang akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah, pada para kerabat beliau, para istri-istri beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita ingin menjadi orang yang sukses di dalam bulan Ramadan. Karena banyak di antara kaum muslimin yang masuk ke dalam bulan Ramadan atau Ramadan datang kepada dirinya, kemudian Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Maka orang yang bertemu dengan Ramadan dalam kondisi seperti ini bukan kesuksesan yang dia dapat. Ini bukan kejayaan yang dia peroleh, melainkan kebinasaan, kecelakaan, laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika naik sebuah mimbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 marrat, sebanyak 3 kali. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Terkait dengan bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan, "Syaqiya abdun." Datang kepadaku tadi Jibril, kemudian dia mengatakan, celaka seorang hamba, adraka Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, thumman salakha min, kemudian berlalu bulan Ramadan daripada dirinya, walam yughfarlah, dalam kondisi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya kita dengan bulan Ramadan bukan berarti kita dijamin sebagai orang yang sukses. Bertemunya kita dengan bulan Ramadan bukan kemudian kita dijamin nama kita dihapuskan daripada api neraka. Akan tetapi mereka yang beramal di bulan Ramadan senantiasa menjaga dirinya daripada melaksanakan kemaksiatan di bulan Ramadan. Ini yang akan menjadikan dirinya selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tentu kita ingin mengetahui beberapa poin, beberapa kiat agar seseorang bisa mendapatkan Ramadan yang terbaik. Di antara kiat yang pertama, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tentu yaitu dengan al-isti'anatu billah, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah ibadah, minta tolong kepada Allah. Di dalam menjauhi kemaksiatan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fatihah yang setiap hari kita baca minimal 17 kali. Kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamulah ya Allah Subhanahu wa taala kami memohon pertolongan. Jadi ibadah yang kita lakukan mustahil untuk kita kerjakan jikalau kita tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dari zikir-zikir yang kita baca. Yang mana sebelum tidur kita mengucapkan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Bangun tidur kita juga mengucapkan zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW. Yang mana ketika itu kita kerjakan, maka kita akan mudah melaksanakan ketaatan, mudah mengisi hari kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, jikalau salah seorang di antara kalian tidur, maka kata Nabi Muhammad SAW, syaitan mengikat buhul masing-masing di antara kalian ketika tidur sebanyak 3 ikatan. Ini harus kita percaya ucapan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ada 4 konsekuensi seseorang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Salah satunya apa? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan Rasulullah SAW. Jadi ketika tidur kita yakin bahwasanya masing-masing buhul kita itu diikat syaitan dengan 3 ikatan, meskipun tidak kelihatan. Nanti malam jangan kemudian ketika tidur, mana katanya syaitan ngikat ini ke buhul, enggak. Meskipun tidak nampak, tapi itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Setiap ikatan, maka syaitan membisikkan dengan ucapan, nam alaika laylun tawil farqud, alaika laylun tawil farqud. Malam masih panjang, tidur. Itu bisikan syaitan pada masing-masing buhul yang diikat di ubun-ubun kita. Makanya nggak kaget antum ketika bangun tidur jam 2:30 misalnya, lihat handphone, alah baru 2:30.
Baru 5 menit. Kadang yang sudah bangun saja masih scroll handphone, ditanya kok nggak bangun-bangun. Jawabannya apa? Ngumpulin nyawa. Nyawanya sudah kumpul. Tapi gara-gara dia tidak melakukan petunjuk Rasulullah SAW, maka dia menjadi orang yang menyia-nyiakan waktunya. Karena syaitan mengatakan, nam alaika lailun tawil, farqud, tidur malam masih panjang, lanjut. Maka kata Rasulullah SAW, ketika dia bangun, idza staiqadha fadzakarallah, kemudian dia berzikir kepada Allah. Membaca apa? Doa bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. In halat uqdah, terlepas satu ikatan. Masih ada 2 ikatan. Yang terlepas baru 1. Apa yang harus dilakukan setelahnya? Wa idza tawaddaa, dia berwudu. In halat uqdah, terlepas ikatan yang kedua. Setelah wudu ngapain? Ketika dia sholat, maka terlepas seluruh ikatan, kata Nabi Muhammad SAW, asbaha nasyitan thayyiban nafs. Dijamin orang yang seperti ini, kata Rasulullah nih, dan kita wajib membenarkan ucapan Rasulullah, berpagi hari dalam kondisi semangat, giat, thayyiban nafs, jiwanya akan mudah diajak untuk melaksanakan kebaikan. Duduk di kajian, mudah. Sholat 5 waktu, mudah. Sholat takbiratul ihram bersama imam, mudah. Ketika dia sudah menjalankan yang diajarkan Rasulullah SAW. Wa illa, tapi kalau tidak dia lakukan, kata Nabi Muhammad SAW, asbaha khabithan nafs kaslan. Dijamin orang yang seperti ini, berpagi hari dalam kondisi jiwanya itu menyeru kepada keburukan, dan hawa nafsu itu senantiasa menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Innan nafsala ammaratum bisu'i illa marrahim rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kepada perbuatan yang buruk kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kata Rasulullah, wa illa, kalau dia tidak lakukan, pasti hawa nafsunya akan menyuruh kepada keburukan, kaslan, akan menjadi orang yang malas. Banyak di antara kita kalau puasa Ramadan kurang produktif. Alasannya apa? Puasa. Padahal ini bukan alasan. Alasannya itu puasa. Alasannya katanya apa? Nggak sahur. Masya Allah. Kadang cari-cari sendiri. Sahurnya diawalkan. Sahurnya didahulukan, jam 12:30 sudah sahur. Ini kan sudah menyalahi petunjuk Rasulullah SAW. Ketika perintah Rasulullah, seseorang hendaknya mengakhirkan sahur, takjilus sahur, dengan hamzah, takjil, malah dia dengan ain, ta'jilus sahur. Beda loh, takjil dengan takjil. Kalau takjil, mengakhirkan. Kalau takjil apa takjil? Kebalikannya mengakhirkan? Hah? Menyegerakan. Makanya kalau antum mau buka puasa, cari apa? Cari apa? Takjil apa takjil? Harus paham ya. Kalau antum di depan saya mau ngapain? Cari takjil, masuk lagi. Kalau cari takjil dengan ain, nah ini benar. Yang kita akan gunakan untuk menyegerakan berbuka. Rasul perintahkan untuk mengakhirkan, malah dia segerakan. Ini kebiasaan yang dilakukan, kesalahan besar yang dilakukan oleh orang yang demen begadang, Pak. Ramadan malah begadang. Begadangnya bukan baca Quran. Begadangnya ngapain? Main karambol. Masya Allah. Orang kalau begadang, pulang jam 1, ngapain kira-kira? Nggak mungkin tidur. Pulang jam 1, setengah 2, langsung makan pasti. Pasti, kenapa? Kalau saya tidur nggak sahur dong. Kalau dia makan langsung jam 1, setengah 2, apa kesalahan berikutnya yang mungkin akan dia kerjakan? Subuhnya offset, itu sudah pasti. Udah sahur aman. Kalau subuhnya nggak tepat waktu, gimana harinya pada hari itu? Kerjaannya ngapain? Tidur aja. Ada orang yang puasanya itu puasa tidur. Ketika ditanya kenapa tidur, Ustadz kan naumus shaimi ibadah.
Tidurnya orang puasa ibadah. Dari mana itu dalilnya? Tidurnya orang puasa itu belum tentu ibadah. Tidur yang ibadah itu apa? Tidur yang diniatkan untuk ibadah. Contoh, tidur jam 8 supaya nanti bangun jam 10 sholat duha, baca Quran. Itu tidurnya ibadah. Lah kalau tidurnya mulai subuh, setelah sholat tidur sampai kurang zuhur. Nggak boleh karena dia mau sholat. Sampai sebelum asar. Asar jam berapa? 3.10. 38. Dia bangun jam 3. Masya Allah, ini saya puasa. Saya nggak boleh kalau nggak sholat zuhur. Sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, ini luar biasa ini. Orang sholat asar dengan wudhu sholat zuhur. Bukan gara-gara dia jaga wudhu, bukan. Tapi gara-gara sholatnya injury time. Karena apa? Takjilus sholat. Bukan takjil. Kalau takjil sholatnya sesuai. Dia menunda sholatnya. Akhirnya apa? Setelah asar, sibuk dengan perkara-perkara yang lain, cari apa? Takjil lah, ngabuburit lah. Kalau nggak Ramadan itu luar biasa, antum makan warteg sebelah aja juga masuk. Kalau Ramadan kenapa ya kok pengen cari ngabuburitnya itu yang jauh-jauh. Mau tahu Sumedang harus ke Sumedang dulu. Nggak tahu deh. Kenapa? Karena di pagi hari dia nggak minta kepada Allah. Dia nggak doa kepada Allah. Tidak melakukan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mulai hari kalian dengan memperbanyak zikrullah. Langsung bangun tidur mulai zikir. Kemudian sholat. Insya Allah itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita melaksanakan kebaikan pada hari tersebut. Kemudian kiat yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu dengan memiliki semangat dan perasaan bahagia di dalam diri kita. Ini sudah hari keempat nih. Sebagian di antara kaum muslimin sudah mulai kehabisan bensin. Bukan gara-gara dioplos. Sudah mulai kehabisan bensin. Masya Allah, yang sebelumnya itu terawihnya tepat waktu, sekarang sudah mulai jangankan terawih, isaknya aja masbuk. Kenapa? Karena tidak ada pengagungan tentang Ramadan di dalam dirinya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa, mereka mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan ketika apa? Farhatun inda fitri. Bahagia ketika berbuka puasa. Itu gimana mas? Modelnya bahagia ketika berbuka puasa. Kita mah sering dengar, ngalamin sering juga. Gimana bahagia ketika berbuka puasa? Apakah buka puasanya Masya Allah, lengkap makanannya, takjilnya luar biasa. Kurma sebelah sono, paling pojok. Gorengan sebelah sini. Ini mie sini, pangsit, apa semua, lengkap semua. Yang wajib itu gorengan. Padahal Rasul mengatakan buka puasa itu dengan rutop. Loh kan katanya buka puasa dengan sesuatu yang manis. Itu juga nggak ada dalilnya. Buka puasa itu dengan rutop. Kalau nggak ada dengan tamer, kalau nggak ada dengan gorengan, salah juga. Dengan air, jur'atun min ma'. Lah ini enggak ya, berbuka dengan sesuatu yang manis, gara-gara itu yang di depan dia ya es campur. Karena es campur lebih manis daripada, lo gitu. Meskipun kurma itu diidentik dengan manis, jangan kemudian dikatakan kata Rasulullah berbukalah dengan sesuatu yang manis. Akhirnya apa? Bahagia ketika berbuka, semua aneka macam makanan ada di depan dia. Itu baru takjil. Habis sholat maghrib, waduh lebih parah lagi, makan 1 piring setengah. Orang kalau kayak gitu, buka puasanya, yang dia atas namakan dengan bahagia. Ini bahagia yang keliru, kita akan sebutkan bahagia yang benar nanti seperti apa. Gimana ketika sholat rawehnya coba? Apalagi kalau di sini imamnya Masya Allah muhafidz semua di sini. Sholatnya baru antum baca alif lam mim astagfirullah. Oh iya, ngantuk pak bawaannya itu otomatis sudah. Saya nggak bosan bawa contoh, ini pengalaman pribadi saya. Ketika jadi imam di Masjid Jatinegara Timur sana, Jatinegara Barat ya. Jatinegara Timur situ. Itu hari ke-7 baca juz 7.
Karena satu hari satu juz. Bukan tarawehnya saja, jangan horor antum. Itu maghrib, isya, taraweh, subuh digabung, satu juz. Antum pikir, wah nggak mau sholat di sana enggak? Ya panjang juga. Dan banyak orang yang datang dari ujung aspal datang, Mbak. Kenapa? Karena pengamalan daripada ucapan para sahabat, la taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu dengan hari selainnya itu sama. Dia pengen dengar bacaan Al-Quran ketika sholat. Datang jauh-jauh. Itu Masya Allah, hari ke-7 baca juz 7. Ana masih ingat banget. Baca surah Al-An'am. Kisahnya Nabi Ibrahim ketika melihat bintang matahari bulan. Pertamanya itu masih normal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Normal. Baca ayat. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Lanjut sampai ayat masih ingat nih. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Amin. Ada 3, 4 orang, 5 orang, amin di belakang. Itu ana sampai bingung, ini sudah selesai Fatihah kok masih amin. Habis sholat, witir selesai, maju 1 orang. Seusia antum ini. Bukan orang tua, seusia kita. Maju kemudian, afwan Ustadz. Kenapa Pak? Itu salah satu yang amin tadi ana Ustadz. Antum ketemuin nanti bulan Ramadan. Ini masjid kurang favorit, kenapa? Nggak ada tiangnya. Yang favorit tempat-tempat yang ada tiangnya itu, Masya Allah, mau alif lamin, ya akhir deh, ayo kuat-kuatan deh. Karomahnya muncul ketika Ramadan, tidur pas sholat. Bukan karomah itu. Sebelum Ramadan tidak muncul. Akhirnya ketika Ramadan pada muncul ini orang seperti itu. Kenapa kok bisa? Iya Ustadz, mungkin terlalu banyak saya buka puasa tadi. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan cukup luqaimat. Beberapa suap yang dapat menjadikan punggung antum tegak untuk ibadah kepada Allah. Cukup nak? Cukup beberapa suap? Cukup berpuasa. Luqaimat itu bilangan antara 3 sampai 9. Bisa nggak? Cukup Mbak? Kelihatannya kurang. Kecuali pakai entong Ustaz. Kalau nggak bisa kata Rasulullah, jadikan sepertiga lambungmu untuk makanan, sepertiga yang kedua untuk minuman, yang ketiga untuk udara. Ini enggak 80% makanan, 15% minuman, 5% ya makanya sholatnya mengap-mengap. Apalagi kalau bacanya panjang, udah. Maka coba, bahagia ketika berbuka yang dimaksud apa? Yaitu perasaan gembira yang ada di dalam diri antum ketika buka puasa. Antum ingat, Masya Allah, tadi ana sempat baca Quran 1 juz. Kemudian terbetik lagi, Masya Allah, tadi sholat subuh, zuhur, asar, berjamaah tepat 5 di belakang imam. Masya Allah, tadi ketika di kantor ada yang ngajak debat, ada yang mencaci, ada yang mencela, ana katakan inni shaim. Saya puasa. Jadi perintahnya kalau antum ada yang ngajak debat, katakan inni shaim, saya puasa. Tapi nggak usah kasih embel-embel, saya puasa sekarang, nanti kalau mau ribut ba'da tarawih. Nggak boleh. Meskipun orang yang antum katakan nggak paham. Dengan ucapan antum kalau perlu terjemahkan. Supaya dia tahu. Kita tidak melayani dia dikarenakan kita sedang mengagungkan ibadah yang kita kerjakan, yaitu ibadah puasa. Seperti ketika antum sholat. Ketika antum sholat ada orang lewat, perintahnya apa? Halangi dengan tangan antum. Paham nggak paham? Lakukan. Setidaknya antum sudah mengamalkan sunnah Rasulullah. Meskipun orang yang lewat itu beda-beda Pak. Ada yang paham, dia menghindar. Nggak paham, lebih banyak lagi. Bahkan saya pernah ketika begini, ada orang kemudian dipegang tangan saya salaman. Dipikir ngajak salaman.
Subhanallah. Tapi setidaknya kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah. Farhatun inda fitri. Maksudnya apa? Perasaan gembira karena alhamdulillah tadi pagi anak ya datang kantor juga tepat waktu. Kerjaan juga selesai, Masya Allah. Nggak mencuri-curi waktu, tetap amanah. Di jalan kemudian banyak zikir, zikir sore, zikir pagi dibaca semua. Itu perasaan gembira yang didapatkan orang yang berbuka puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti akan mendapatkan keutamaan yaitu berupa syafaat dari puasa sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Al-Quran dan puasa itu akan datang kepada Allah untuk memberikan syafaat bagi seorang hamba. Al-Quran akan mengatakan, ay rabbi mana'tuhu bin naumi fil lail. Mana'tuhun nauma bil lail. Ya Allah, aku menghalangi orang tersebut untuk tidur di malam hari. Fasyafi'ni fih. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat bagi orang tersebut. Kemudian puasa akan datang mengatakan, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyaraba bin nahar. Ya Allah, aku menghalangi orang tersebut untuk makan, untuk minum di siang hari. Fasyafi'ni fih. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat bagi orang tersebut. Fayashfa'an, kata Rasulullah. Maka dua perkara ini akan memberikan syafaat. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ingin sukses Ramadan kita, maka hendaknya kita memasang target. Ya, memasang target, mumpung ini masih awal-awal. Ini hari keempat. Yang belum pasang target, siapa yang belum pasang target? Insya Allah semua sudah pasang target ya. Yang sudah nggak sesuai target siapa? Kalau bisa pasang target sebelum Ramadan, tapi apalah jadi, ini baru mulai juga, kalau belum pasang target. Saya tahun ini paling tidak khatam 3 kali, Masya Allah. Bisa 3 kali Pak? Insya Allah bisa. Dan sesuaikan target dengan kemampuan. Jangan pasang target yang muluk-muluk. Di luar Ramadan kita bukan ahli Quran, kemudian ketika Ramadan pasang target 3 kali khatam. Keliru sudah itu. Orang kalau pasang target 3 kali khatam, berarti 1 hari dia baca berapa juz? 3 juz. Sebelumnya dia nggak pernah baca 3 juz. Apalagi yang pengen 3 hari sekali khatam. 1 hari baca 10 juz. Hari kedua 20 juz. Hari ketiga khatam. Biasanya apa yang terjadi di hari keempat? Futur, pasti dia langsung, Allah baru khatam juga, istirahat dulu. Hari kelima, baru khatam juga. Saya tahun kemarin juga khatam 1,5. Ini baru 3 hari khatam, istirahat. Biasanya orang seperti ini, istirahatnya lebih lama daripada baca Qur'annya. Karena dia bukan ahli Qur'an. Kalau kita lihat para salafun salih, Imam Qatadah rahimahullah, kana yakhtimul Qur'ana inda kulli sab'. Mengkhatamkan Al-Quran 1 kali khatam selama 7 hari, seminggu sekali. Ini pemanasan beliau di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Maka nggak kaget ketika masuk Ramadan, yakhtimu inda kulli thalath. Mengkhatamkan 1 kali khatam 3 hari sekali. Apakah itu kemampuan beliau maksimal? Ternyata tidak. Wa inda ketika masuk 10 hari terakhir, wa idza ja'al ashrul awakhir yakhtimu inda kulli lailah. Mengkhatamkan 1 hari sekali. Berarti 1 bulan beliau khatam berapa kali? Duh, kok 10? Ramadan, puasa. Ya, biasanya kalau nggak puasa beliau Masya Allah ngitungannya cepat. Ya, berapa kali berarti? Berapa? 17, sekitar 17. 10 itu 10 hari terakhir. 20 hari pertamanya itu 1 kali khatamnya 3 hari. Berarti 7 kali katakan 17 kali. Tapi bagaimana pemanasannya? Sebelumnya itu 1 pekan sekali khatam. Bagi kita yang kadang baca kadang enggak, Masya Allah Ustadz, sekarang ini kan di handphone ini sudah bisa aplikasi Quran. Gak usah kemana-mana bawa mushaf, insya Allah handphone ini sudah. Saya mau versi apa juga ada. Pertanyaannya dibaca enggak? Pertanyaannya dibaca enggak? Atau yang lebih sering dibuka yang mana? Instagramnya, YouTube-nya, Facebook-nya, atau Quran-nya? Yang belum memiliki kebiasaan, ya pasang target sesuai dengan kemampuan yang kemudian dengan harapan tahun depan akan dia tingkatkan target tersebut. Kemudian yang keempat, terakhir, agar Ramadan lebih bermakna, ya
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan antum untuk makan sahur dan mengakhirkan sahur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur tersebut terdapat keberkahan. Yang pertama keberkahan secara waktu. Antum dalam kondisi terjaga di waktu yang afdal untuk antum minta kepada Allah, untuk antum memperbanyak istighfar, ya, untuk kemudian antum memperbanyak permintaan kepada Allah, kemudian antum mendapatkan keberkahan yaitu makanan yang antum makan dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ini makanan yang dapat menghantarkan antum kepada keberkahan di dalam kehidupan antum. Ya, dengan 4 perkara ini insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih bermakna dan diharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan berbagai macam aneka kebaikan di bulan Ramadan yang dengannya menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat disampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.